sambil kita menunggu Profesor Wijaya Martokusumo hadir. Eee Oke. Ya, jadi ya, seperti yang kita lihat di slide pertama, ini gambar tampak salah satu bangunan lama di Eropa Barat, bisa jadi di negara bagian Jerman atau lebih selatan ke Austria yang juga share bahasa yang sama. Artinya apa, hari ini, ya Anda bisa lihat ada bentuk jendela beberapa macam dari bawah ke atas. Ada, eee, beberapa tampilan komposisi. Iya, hari ini kita akan belajar soal itu ya, pelestarian arsitektur berbasis kawasan. Silahkan dilanjutkan ke slide berikutnya, Ibu Marisa. Oke, jadi apa, kita akan belajar merancang ya, bagaimana sih kalau kita ingin melestarikan bangunan lama itu, tetap dengan melihat konteks kawasannya. Bagaimana kita melakukan Bagaimana di akhir kuliah ini ya, Anda bisa melakukan analisis visual atau Anda bisa melakukan studi visual sebagai apa, sebagai upaya untuk melestarikan, bangunan lama. Tentunya seperti layaknya merancang, ada 3. Jadi bagaimana Anda merancang itu harmonis ya, bagaimana Anda merancang itu kontras, kemudian bagaimana, ada apa namanya, satu lagi kalau ada yang harmonis kontras, ada satu lagi yang sifatnya menghilang begitu ya kalau kalau merancang arsitektur yang biasa. Nah, kalau pelestarian utamanya ada 2 ya, yang harmonis, ada yang kontras. Nanti sambil kita lihat, eee, setelah ini. Karena ini penting rekan-rekan mahasiswa, saya harap Anda bisa pakai kuliah hari ini untuk sehari-hari Anda merancang, baik nanti di tugas akhir maupun saat kerja praktek. Kalau Anda ada yang tidak mengerti, boleh langsung angkat tangan, Anda boleh langsung menyela bertanya ya. Oke, lanjut Ibu Marisa. Oke, menurut, Profesor Tisdel ya tahun 26, jadi, yang disebut, karya arsitektur dan desain ruang urban di kawasan bersejarah itu, eee, selalu pertimbangannya ini luas begitu ya, menimbang rasa di sekitar. Oke, lanjut Ibu Marisa. Oke, jadi yang disebut intervensi fisik pada kawasan bersejarah kota, ingat ya hari ini kata kuncinya kawasan. Bagaimana kita melestarikan dengan melihat kawasan sekitar. Oke, yang pertama, bangunan atau kelompok bangunan itu turut membentuk bentang kota. Jadi dia bukan single objek di ruang terbuka. Ini sama ya seperti prinsip arsitektur kita sehari-hari. Kalau Anda merancang di satu objek tidak selalu harus landmarking objek. Bisa juga tujuannya landmarking, tapi kalau bangunan itu sudah existing berdiri, biasanya, dilihat keseluruhan, terutama di negara-negara yang peraturan bangunannya ini sudah lama terbentuk, selalu gitu peraturan kawasan itu ikut. Jadi Anda kalau mau mendirikan bangunan baru di kawasan lama, Anda harus ikut peraturan misalnya harus bangunan itu segaris, bangunan itu harus tingginya sama, eee, jendelanya harus sama. Karena apa? Karena dia nggak bisa dilihat sebagai satu bangunan sendiri, dia itu bagian dari satu irama tersebut, begitu. Yang kedua, eee, tampak atau perwajahan kawasan ini membentuk yang dinamakan, eee eee, public realm ya. Jadi ini, karakter visual arsitektural kawasan ini sangat penting. Jadi membawa suasana kawasan. Jadi tampak kalau Anda lihat mengapa tampak-tampak yang kelihatan dramatis, bagus, bukan karena per tunggalnya yang bagus, tapi karena
seperti apa ya, saya bilang seperti permainan musik, dia ada iramanya, ada kesamaannya. Nanti sambil dengan contoh kita lihat ya. Lanjut Ibu Marisa. Oke, ini prinsip dasar ya. Bukunya Pak Benli ini coba Anda lihat, hari ini terutama kita akan belajar yang visual appropriateness ya, bagaimana kesesuaian visual bangunan lama, apa namanya, atau bangunan baru yang diinsert di bangunan lama dan pembentukan makna. Tapi secara umum, kalau Anda ingin merancang atau nanti Anda lanjut belajar rancang kota seperti Ibu Marisa, Anda akan belajar bahwa, atau ini di tingkat 4 Anda juga sudah ya, bahwa kalau merancang satu kawasan dengan beberapa blok massa itu harus ada prinsip yang pertama, permeabilitas, bisa diakses dari mana-mana begitu. Intinya apa? Kalau Anda mau dari belakang ke depan, Anda nggak usah mutar blok itu. Jadi harus dibuat mudah ya. Jadi kalau Anda menata massa, jangan ditutup jalur akses pejalan kakinya, jalur akses manusianya. Tapi seperti Anda lihat di ilustrasi contoh itu, permeable. Di mana-mana bisa diakses. Anda bisa lihat kalau Anda jalan kaki di saya mau bilang Anda jalan kaki di Eropa, Anda gampang itu kalau Anda keluar dari stasiun kereta api, Anda nyebrang, Anda masuk sudah ke pasar, Anda jalan kaki 200 meter, Anda mencapai tempat yang baru, itu contoh permeabilitas yang baik. Kampus ITB sebenarnya juga begitu. Jadi kalau Anda jalan kaki ya dari belakang, Anda jalan ke depan, Anda nggak perlu itu mutar semua gedung, Anda bisa saja. Oh, Profesor Wijaya sudah hadir. Pak Wijaya, berkenan Silakan. Nanti saya sambil mengamati nih. Iya, Pak. Kalau ini ya, kalau waktunya di stop ini soalnya topik yang susah yang kota. Iya. Jadi kalau Anda jalan dari kampus ya, Anda nggak perlu tuh mutar ke depan. Itu prinsip permeabilitas yang sederhana, tapi baiknya Anda bisa. Bagaimana Anda merancang yang tidak menyengsarakan orang yang untuk mencapai-capai gitu. Jadi Anda bisa jalan kaki dari sudut dari barat ke timur, tidak perlu naik kendaraan. Apakah ada kampus yang Anda harus naik mobil untuk keliling? Oh ya, tentu ada. Nanti Anda bisa lihat tidak semua kampus dirancang dengan baik untuk orang bisa tembus. Makanya ya, kalau Anda tingkat sebelum tugas akhir, studio yang terakhir kan ada satu aspek penilaian permeabilitas ini. Yang kedua adalah aspek legibility ini. Jadi pembentukan kualitas lingkungan yang memudahkan orientasi. Harus legible, adik-adik. Ini mudahnya itu harus jelas, bisa dibaca. Kenapa? Karena nggak semua orang itu seperti Anda ya, nggak semua orang lahir jadi arsitek yang gampang menandain sesuatu. Beberapa orang itu dia hanya bisa ingat sebentar, terus lupa ini di sebelah mana. Jadi perlu, apakah ada tempat yang tidak dengan legibilitas yang baik? Oh ya banyak. Anda kalau lihat kawasan perumahan yang baru, dia tidak ditata sebaik kawasan perumahan yang lama. Tidak ada beberapa penanda. Begitu. Bisa orang berputar-putar di satu kompleks. Siapa pernah pengalaman begitu ya? Kalau taksinya susah nyari tempat Anda. Oke. Yang berikutnya ada prinsip keragaman ya. Ada mixed use development, ada green roof. Jadi keragaman di satu lingkungan penting. Kemudian adalah robustness. Jadi ini penciptaan spasial adaptif yang ada keragaman aktivitas. Kebetulan contoh gambar yang di robustness ini ya, ada keragaman aktivitas itu juga ada satu contoh gambar bagus penanda. Biasanya yang ada lonceng bukan lonceng, ada gambar jam itu biasanya selalu stasiun kereta api ya. Kalau Anda pergi ke beberapa kota di dunia ada kemiripan, stasiun kereta apinya itu selalu begitu. Jadi seperti ada menara, ada jam. Jadi Anda bisa ngelihat, oh saya sudah di mana. Anda bisa langsung lihat di situ, di blok yang sebelah mana. Itu juga contoh tadi. Yang visual appropriateness ini akan kita bahas sepanjang kuliah. Kemudian ada business ya, ini tekstur yang beragam. Kemudian personalisasi. Nah, yang ini
ini pasti kalau Anda ada blok. Kalau blok itu masih baru, semuanya mirip ya, blok perumahan, blok apa saja, blok asrama. Begitu dihuni, pasti ada personalisasi, dicat warna yang lain, ditambahkan elemen yang lain, ada beberapa macam. Kemudian ini yang juga sangat penting untuk sekarang adalah aspek keberlanjutan. Bahwa komponennya itu baiknya bisa di-recycle. Jangan pakai komponen yang beracun, jangan pakai komponen yang sifatnya sekali pakai, sebisa mungkin semuanya dimanfaatkan ya, hindarkan dari polusi dan sebagainya. Lanjut Ibu Marisa. Iya, hari ini kita akan banyak baca appropriateness. Oke. Pak Wijaya silahkan. Ini mulai Pak Carmona, nanti saya akan di belakang. Ya, oke baik. Terima kasih ya Bu Dr. Erika. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Erika terkait apa itu yang barusan slide sebelumnya itu ya. Jadi bagaimana kita melakukan lingkungan yang menciptakan lingkungan yang responsif ya. Jadi ini sebetulnya kita dalam sebuah diskusi melihat hubungannya arsitektur dengan lingkungan yang lebih luas ya. Kenapa kita perlu melihat itu? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa salah satu aspek atau salah satu kriteria lingkungan yang responsif itu tadi sudah disebutkan dia harus sifatnya permeabel, kemudian juga dia memudahkan orientasi, kemudian dia juga menawarkan sesuatu pilihan-pilihan yang memungkinkan untuk aktivitas di perkotaan ya. Karena memang sekali lagi saya sampaikan ini adalah diskusi dalam melihat hubungan bagaimana arsitektur sebagai sebuah single object ya yang suka Anda kerjakan di studio itu menjadi bagian dari lingkungannya ya. Oleh karena itu ada beberapa catatan. Nah, ini catatan yang saya ambil dari buku klasik judulnya Responsive Environment juga ya. Jadi saya mengambil buku itu sebagai salah satu sumber pengetahuan yang saya pikir buat rekan-rekan mahasiswa di tahap ini sangat baik ya. Jadi ini asalnya dari sebuah manual for designers ya. Jadi petunjuk atau catatan atau yang berisi langkah-langkah bagaimana kita mendesain. Nah, dia melihat kalau kita mendesain Pak Bentley dan kawan-kawan ini ya ciptakanlah atau kreasikanlah lingkungan yang sifatnya responsif. Apa yang responsif atau apa itu responsif? Responsif itu kalau kita secara fisik juga bisa mengalami, oh iya ini memang memudahkan kita, memberikan penjelasan ya, tidak menyulitkan kita yang baru datang. Tadi Bu Erika bilang bahwa tidak semua pengunjung atau manusia itu seperti Anda yang alhamdulillah punya kesempatan sekolah arsitektur ya. Kalau mahasiswa kedokteran gimana? Atau mahasiswa jurusan teknik lainnya gimana? Atau mahasiswa sosial belum tentu mereka punya pemikiran atau mempelajari hal ini secara terstruktur. Oleh karena itu, inilah yang disebut sebagai catatan kalau mau membuat lingkungan responsif, silahkan memperhatikan tanda-tanda ini ya. Awalnya sih memang hanya 7 ya, kemudian sejalan dan perkembangan waktu ditambah yang namanya aspek keberlanjutan ya, yang isinya tentang kepedulian terhadap iklim mikro ya. Iklim mikro itu misalnya mungkin Anda pernah dengar ini ada yang namanya urban heat island ya. Jadi daerah-daerah yang menyumbangkan panas ya. Apa misalnya pabrik, industri, juga jalan-jalan raya itu juga menimbulkan ini ya peningkatan suhu sekaligus polusi ya dari gas buang ya. Makanya itu gambarnya seperti itu ya, ada asap knalpot seperti itu. Kemudian juga bukan hanya udara tapi juga kebisingan ya. Nah, kebisingan itu barangkali bisa dicari dengan atau diselesaikan dengan hal-hal yang melalui rekayasa. Kemudian juga pemahaman terhadap recycle ya. Jadi recycle, daur ulang ya. Jadi
bagaimana sesuatu yang bisa dikembangkan kembali atau dimanfaatkan kembali, tidak dibuang begitu saja. Nah, budaya recycle inilah yang barangkali juga kita harus pahami sebagai bagian atau ada irisannya dengan mata kuliah kita pelestarian arsitektur ya. Jadi ada recycle, ada reuse ya, ada reduce ya, mengurangi pemborosan, terus mendaur ulang, kemudian menggunakan kembali. Ya, jadi itu kurang lebih ya intinya dari responsif itu seperti apa. Nah, pada slide selanjutnya yang tadi yang sudah diperlihatkan oleh Ibu Marisa, boleh diperlihatkan selanjutnya slide-nya. Nah, ini ya. Oh, bukan yang ini. Sebelumnya. Nah, ini arsitektur dan kota. Nah, di sini secara tegas disampaikan bahwa kalau kita melakukan sesuatu intervensi dengan menciptakan sebuah arsitektur baru, artinya atau diharapkan benda yang kita ciptakan itu atau kita desain itu harus merespons ya, merespons dan memberi kontribusi positif terhadap konteks dan proses pendefinisian ranah publik. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Anda bisa lihat di contoh maket ini ya, bagaimana ada satu bangunan baru ya, ini bangunan baru ya, karena terlihat atapnya datar gitu ya, terus bentuknya juga seperti ini gitu ya. Ya, nah kemudian lingkungan sekitarnya seperti itu ya, dengan atap-atap yang berbentuk pelana. Nah, bagaimana kita bisa menilai bahwa lingkungan itu merespon secara positif? Nah, kita bisa kaji dari kriteria yang tadi yang disampaikan ya, dengan bagaimana lingkungan responsif itu dibentuk. Apakah dari aspek permeabilitasnya, apakah dari aspek kesesuaian visualnya, ataukah dari fungsinya dan seterusnya ya. Nah, jadi ini suatu ilustrasi bagaimana kalau Anda menyisipkan sesuatu atau melakukan intervensi pada sebuah kawasan terbina, itu tidak dilakukan tanpa perhitungan ya, tidak dilakukan tanpa pertimbangan ya. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus, salah satunya yang ditawarkan tadi itu adalah melalui apa yang disampaikan oleh Bentley dan kawan-kawan. Ya, tentu saja kita berbicara di sini di dalam kelas pelestarian arsitektur ya. Jadi kita makanya tadi visual appropriateness itu, kesesuaian visual itu sengaja dilingkari, itu artinya ini di sini menjadi lebih agak penting meskipun yang lainnya bukannya tidak penting ya, tapi kita akan melihat itu ya. Sekali lagi kita dalam diskusi bagaimana objek arsitektur itu menjadi bagian dari satu konteks yang lebih luas. Begitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada ya. Jadi Carmona dan kawan-kawan itu juga menampilkan bagaimana atau menawarkan ya kriteria perancangan kota yang baik gitu ya. Jadi di sini dia sebutnya good urban architecture ya. Jadi kriteria yang pertama itu bisa dilihat dari order and unity ya. Ada keteraturan, ada kesatuan atau keutuhan ya. Jadi seperti itu. Order itu apa? Ya order itu ya ada pola-pola yang teratur ya, yang seolah-olah tidak teratur ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kriteria yang kedua itu ekspresinya. Ekspresinya dari mana? Ya dari tampilan bangunannya. Kemudian bagaimana dengan integrity? Ya. Nah, integrity itu sebetulnya dalam konteks ini lebih kepada bangunannya, ya. Jadi bangunannya itu memiliki bahasa Indonesia integritas, ya. Jadi secara kinerja bangunannya juga baik, ya. Kenapa dia harus baik? Karena dia bagian dari sebuah kawasan. Kan kita berbicara kawasan, ya, khususnya kawasan kota, ya. Nanti kalau di kawasan perdesaan ada lagi, ya. Tapi ini sekedar memudahkan ya untuk Anda punya bayangan, ya kita berbicara dalam konteks urban, dalam konteks kota. Nah, kemudian selain integrity ada lagi integration ya. Nah, ini harus dibedakan. Integration itu bagaimana si bangunan itu memang menjadi terintegrasi atau integrated dengan lingkungan ya. Nah, ini yang dari tadi kita bicarakan sebetulnya.
Nah, ini bisa kita cek lewat potongan, lewat denah, juga lewat detail ya. Makanya tadi Bentley mengatakan bagaimana richness-nya itu ya, lingkungan itu bisa dinilai responsif kalau dia memberikan atau memiliki richness, kekayaan. Kalau dia lingkungan itu atau bangunan itu memiliki yang disebut dengan robustness ya. Nah, ini yang dimaksud di sini ya. Jadi tatarannya itu mulai dari yang sifatnya luas, terus menengah dan akhirnya sampai ke detail ya. Jadi detail bangunan itu menjadi penting ya. Jadi detail bangunan, kalau Anda berjalan-jalan di koridor Jalan Braga ya, saya kira rekan-rekan tahu ya Jalan Braga ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa itu adalah satu koridor, uh, hampir semua bangunannya itu memiliki setback 0 ya, hanya ada beberapa titik. Ya, awalnya sih cuma 2 titik ya, di depannya Braga City Walk sama restoran Braga Permai ya. Nah, tapi karena orang salah pemahaman, mereka bikin setback gitu loh. Nah, justru dengan adanya setback inilah yang membuat jadi masalah ya, baik secara prinsip koridor maupun secara arsitektural ya. Nah, jadi di situ kalau Anda berjalan, Anda bisa perhatikan bagaimana detail fasad sebetulnya ya, detail fasad bangunan ya. Detail fasad bangunan inilah yang kalau tadi istilahnya dari Pak Bentley, ini yang disebut dengan richness, karena pada skala manusia ketika kita berjalan menyusuri Jalan Braga itu ya, Anda bisa mencium misalnya aroma hidangan yang dijual oleh toko roti atau toko kue ya. Kadang-kadang Anda bisa melihat bagaimana tekstur bangunannya, atau bahkan kadang-kadang dalam window shopping itu Anda bisa melihat apa yang disajikan atau yang dijajakan oleh toko-toko tersebut ya. Nah, itulah yang disebut bagaimana pengalaman indrawi kita dirangsang oleh apa bangunan maupun fungsi dan kegiatan di sepanjang koridor. Nah, semakin kita bisa merespons ya, jadi semakin kita bisa mempersepsikan itu dengan baik. Nah, pengalaman ketika kita menyusuri jalan atau pengalaman ketika kita strolling di sepanjang Jalan Braga itu menjadi lebih kaya ya. Nah, seperti itu ya. Ini ceritanya agak sedikit melebar. Baik, selanjutnya. Nah, ini bisa dijelaskan ya. Tadi secara umum, nah sekarang secara detail ya. Nah, ini kalian pasti pernah lihat gambar ini ya, bagaimana order dan unity itu diperlihatkan ya. Misalnya lewat siluet bangunannya. Kemudian bisa juga diperhatikan lewat proporsinya antara lebar dan tinggi. Bisa juga dari meshingnya, dari bentuk masaknya ya. Nah, atau juga bisa dilihat dari bagaimana perletakan entrance-nya. Apakah rata kiri, rata kanan, atau kiri kanan, atau berpasang-pasangan ya. Nah, ini yang membentuk order dan unity ya. Nah, di dalam kegiatan pelestarian arsitektur penting untuk mengetahui ini ya. Jadi ketika Anda mengamati sebuah kawasan, sebuah koridor atau sebuah hunian ya, Anda bisa lihat ini atapnya punya sudut kemiringan yang sama. Ini atapnya punya material yang sama. Bangunannya memiliki setback yang sama ya. Nah, ini ciri-ciri yang menjadi suatu syarat untuk menuju akumulasi kepada keteraturan dan kesatuan tadi. Atau juga mungkin dari ekspresinya ya. Dari ekspresinya ya. Jadi minggu lalu kan kita bicara tentang itu ya, Rumah Sakit Ahan ya kalau nggak salah ya. Betul ya Bu Erika ya? Ya, rekan-rekan masih ingat ya, rekan-rekan mahasiswa masih ingat ketika Bu Erika bertanya, ini bangunan apa ya? Ada yang bilang mall, ada yang bilang macam-macam lah ya. Saya ingat banget siapa itu yang bilang itu ya. Nah, tapi ekspresi itu memang penting gitu ya. Jadi ini terkait dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan tentang fungsi bangunan itu. Meskipun ya, saya bilang contoh minggu lalu juga kan memperlihatkan kan, ini bangunan rumah sakit kok kayak pabrik ya, kok ini bangunan pabrik kayak seperti pabrik tapi rumah sakit gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Memang ada paham ya, ada paham
bahwa form follows function, ya. Ada paham itu, ya. Nah, jadi apakah paham ini harus diikuti? Ya, kalau menurut saya selama kita masih belajar ya kita harus mengetahui dulu. Nah, nanti kalau Anda sudah menjadi arsitek sendiri, superstar, barangkali Anda bisa membuat semacam ekspresi sendiri ya, semacam pendapat sendiri. Nah, tapi saya pikir Anda harus tahu ya. Jadi form follows function ini ya. Jadi saya kira ini di sejarah arsitektur kan disampaikan ya. What is form follow function gitu ya. Jadi mudah-mudahan Anda semua pernah mendengar istilah ini ya, form follow function. Betul ya, form follow function ya. Jadi Anda pernah dengar barangkali ya. Jadi kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman mahasiswa ini form follow function ini? Pernah dengar nggak ya? Siapa nih Bu Erika yang bisa kita tanya hari ini, pagi ini nih? Nafa, Ivana, Cindy. Halo Nafa. Halo, suara saya terdengar? Oh, terdengar. Ya, Nafa, Ivana, Cindy, apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak ya. Oke, alhamdulillah. Gimana kamu kalau keluar-keluar pakai masker kan? Oke, Pak. Oke, ya jangan lupa ya masker. Terus kalau di rumah sebelum masuk cuci tangan, kalau perlu mandi dulu ya. Baik ya. Apa panggilannya, Nafa atau Ivana atau Cindy? Cindy, Pak. Cindy ya. Oke, Cindy ya. Cindy pernah dengar yang tadi istilah form follows function tadi? Pernah, Pak. Pernah ya? Siapa Iya. yang ngomong itu? Coba. Aduh, saya nggak ingat, Pak. Nggak ingat gimana nih? Ayo, siapa? Kamu nggak ingat? Tapi pernah dengar ya form follow function itu ya? Sering dengar, Pak. Di kuliah apa coba? Di PA kayaknya pernah deh, tapi kayak bukan di situ pertamanya. Oke, ya nanti kamu cari tahu ya siapa itu yang mengatakan form follows function ya. Yep. Gitu. Oke, siap. Barangkali ada yang tahu siapa pernah dengar? Siapa lagi nih Bu Erika yang bisa kita tanya? Ayo, Makasih ya Cindy. angkat tangan. Ayo, siapa nih? Gampang. Sayang ini kita kegiatannya nggak luring ya. Kalau luring ada yang bisa nebak, saya kasih coklat loh. Cuman kita tatap muka aja sih. Nikolim ada Nikolim di situ. Siapa Nikoli? Nikolim, Pak. Oh, Nikolim. Iya, Nikolim. Halo Niko. Iya, halo Pak. Apa kabar kamu? Baik Pak. Di mana kamu sekarang? Ada di mana nih? Bandung atau di luar kota? Di luar kota Pak. Di mana kamu? Saya di Deli Serdang Pak. Oh, Deli Serdang. Waduh. Jauh juga ya Deli Serdang ya? Iya. Gimana? Hujan terus di sana atau gimana? Enggak sih Pak, belakang ini enggak hujan. Oke. Niko, saya mau tanya, tadi kan Cindy bilang dia pernah dengar form follows function. Kamu pernah dengar nggak istilah itu? Pernah Pak. Ya, pernah ya? Siapa tuh yang menyebutkan itu? Atau istilah itu dari? Yang Louis Sullivan ya Pak. Louis Sullivan. Waduh, hebat kamu ya. Barusan browsing atau gimana kamu? Enggak Pak. Enggak, oke. Di kuliah mana itu kamu dapat? Sejarah arsitektur ya Pak. Oh ya, ya. Oke. Bagus. Berarti kuliahnya bermutu nih ya. Nikolim, terima kasih ya. Iya Pak. Oke, ya baik, kita lanjut ya. Jadi ini saya nanya-nanya gini supaya kita agak sedikit santai lah gitu ya. Jadi jangan terlalu ini ya. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke, Bu Marisa ya, Marisa boleh dilanjut. Nah, ini dia ya. Ini adalah salah satunya salah satu bangunan yang kerap kali dijadikan contoh ketika menyebut less is more ya. Jadi less is more itu satu ungkapan dari arsitektur modern ya, dari gerakan arsitektur modern yang mengatakan bahwa keindahan itu harus simple, harus sederhana gitu ya.
Nah, seperti itu ceritanya ya. Jadi less is more ya. Ini juga mungkin juga bagian dari kuliah kuliah sejarah arsitektur ya. Tapi sebetulnya detail ini kalau kita perhatikan ya. Jadi ini kan kelihatannya sederhana ya, lurus-lurus. Tapi kalau kita dekati seperti ini, ternyata nggak nggak less is more sebetulnya. Justru di sini less is complicated gitu ya. Ternyata ini gambar detailnya ya. Kalau Anda lihat gambar detailnya, ini rumit sekali. Dari pojokan sudut rumah-rumah yang kita bisa lihat atau bangunan-bangunan yang biasa kita lihat ya. Jadi ini struktur baja gitu ya. Ini rumit sekali nih detailnya ya. Jadi kadang-kadang kita harus paham juga ya. Jadi kadang-kadang jargon itu juga tidak sepenuhnya betul gitu ya. Nggak apa-apa lah, nanti kalian mungkin akan belajar di kelas kritik arsitektur. Tapi saya cuma mau memberitahu bahwa banyak istilah-istilah yang kita perlu waspadai juga ya. Lanjut Bu Marisa ya. Misalnya ini juga ya. Nah, integrity dan integritas ya. Jadi tadi sudah disampaikan integrity atau integritas itu jadi dari bentuk bangunan ya, dari bentuk dan konstruksinya. Ya memang seharusnya ya mengekspresikan fungsinya, kemudian juga memperlihatkan tujuannya ya, dan ini kelihatannya idealnya harusnya bisa dilihat dipahami dari penampilannya ya dari. Nah, jadi ini satu contoh bangunan museum ya. Jadi dari Libeskind ya, Daniel Libeskind. Anda bisa lihat perbedaan material ya antara yang kuno dengan yang baru, modern ya. Dan juga perlu dipikirkan juga bagaimana kesatuan bangunan ini bisa terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya ya. Jadi ini juga ada suatu diskusi yang panjang juga bagaimana bangunan seperti ini kok bisa dibilang integrated gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita ingin mengangkat bagaimana arsitek itu atau arsitektur itu ya bangunan itu menjadi bagian dari sebuah lingkungan yang lebih luas ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi diskusi kita hari ini cuma kita berada di sudut pandang pelestarian arsitektur. Slide selanjutnya. Oke. Ini juga salah satu bentuk ya, salah satu bentuk bagaimana di dalam diskusi pelestarian arsitektur itu kadang-kadang ya form follow function itu menjadi sedikit nisbi ya, menjadi relatif ya. Nah, sehingga inovasi seperti ini mungkin menjadi sesuatu yang dianggap ekstrim gitu ya. Jadi Anda bisa lihat ada bangunan lama di bawah terus ditumpuk dengan satu struktur modern ya. Nah, ini terjadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan ini pertanyaan besarnya tadi yang disebutkan oleh Bentley yang dilingkari oleh Ibu Erika tadi ya. Ada visual appropriateness gitu ya. Jadi sebetulnya kesesuaian visual itu seperti apa gitu, seperti sejauh mana gitu. Apakah pertimbangannya hanya visual saja atau ada yang lain gitu ya. Nah, ini yang nanti mungkin dalam perjalanan Anda akan menemui dan akan mendiskusinya baik di studio maupun di kuliah ini. Baik, selanjutnya Bu Erika, saya lanjut lagi sedikit ya. Berikutnya, nah ini juga ada satu bangunan ya, jadi kembali ya. Jadi ini kita dalam diskusi bagaimana bangunan baru ya disisipkan ke dalam satu lingkungan terbina ya. Jadi ini satu bangunan town hall yang kiri bawah nih yang saya lingkarin ya. Bisa dilingkarin nggak Bu Marisa? Bisa ditunjukkan nggak bangunannya di sebelah kiri bawah? Nah ini ya, yang ini. Kemudian di sini ada katedral ya, ada katedral ya. Jadi ini katedral di kota Ulm di daerah Bavaria di Jerman sana ya, dekat ke arah selatan ya. Nah, ini bangunan karyanya, ada yang tahu nih karyanya siapa ya? Siapa Bu Erika? Saya jadi lupa. Oke, Pamela Felita Yulianto. Ada Ya. Pamela. Depannya R
Ada, Nama Bu. depannya R, nama tengahnya M. Huruf awalnya ya. R siapa nih? Pamela. Oh ya, Arsitek R dan M siapa Pamela coba? Pamela mana Pamela nih? Saya belum lihat saya, wajah. Bu. Mana Pamela? Maaf, Pak. Sebentar. Oke. Pamela tahu siapa nama arsitek bangunan ini? Saya kurang tahu, Pak. Saya belum pernah melihat. Belum pernah lihat ya? Iya. Huruf depannya R, tengahnya M, nama belakangnya. Tapi bangunan ini dari buku belum pernah lihat ya? Belum, Pak. Belum ya? Pamela tinggal di mana sih? Di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi. Gimana, udah nggak banjir di sana? Enggak, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Oke. Jadi nanti Pamela lihat ya. Coba di browsing nih. Own Exhibition and Assembly Building nih karyanya. Ini adalah satu bangunan ya. Arsiteknya ini arsitek Amerika, namanya Richard Mayer ya. Richard Mayer. Dia sangat khas sekali, bangunannya itu putih semuanya ya. Jadi putih, terus sangat geometris. Dia memang salah satu disciplesnya Corbusier ya, Le Corbusier. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana bangunan ini merespons kondisi lingkungan, yang mana di lingkungan ini yang paling dominan itu adalah bangunan katedralnya ya. Nah, jadi kalau nanti Anda lihat di sini ya, kita coba telah secara cepat saja bagaimana misalnya bangunan katedral yang ini kan sangat geometris ya, kelihatan sumbu X dan sumbu Y-nya ya, kotak-kotak seperti itu ya, dan memang seperti itulah prinsipnya ya. Nah, bangunan barok nih. Kemudian tiba-tiba dia menyisipkan satu bangunan di sini nih, bangunan baru ya. Bangunan baru ini nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, tapi yang saya mau lihat di sini adalah bagaimana dia merespons ruangan di depan katedral ini ya. Boleh sambil ditunjuk ya, Ibu Marisa ya, yang ruang di tengahnya itu ya. Nah, kalau Anda lihat bangunan ini punya bentuk massa hampir seperti lingkaran ya di sini ya. Nah, bentuk lingkaran itu sebetulnya dia merespon ke semua penjuru ya. Karena bentuknya seperti ini, jadi dia harus merespon kepada bentuk sana ya, bentuk di lapangan. Kalau kita lihat di bagian sebelah selatan, yang mana bangunan ini juga dekat dengan bangunan existing, ya, bangunan existing itu yang warnanya hitam itu kelihatannya dia setbacknya 0 ya. Nah, bangunan dia pun juga di sini setbacknya 0 ya. Nah, tapi ketika menghadap katedral, bentuk masanya itu dibuat lingkaran, karena kalau lingkaran itu orientasinya itu ke segala penjuru sudutnya. Tapi kalau persegi panjang, dia orientasinya hanya 4 bidang. Ya, kalau setengah lingkaran seperti ini dia ke segala bidang ya. Seperti itu. Kita lihat gambar berikutnya ya, Bu Marisa. Nah, ya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi dengan bentuknya melingkar seperti ini ya, bentuk melingkar seperti ini, dia merespon ke segala penjuru ya, termasuk ke katedralnya tersebut ya. Gitu. Ya, jadi ini adalah dia mencoba untuk memberikan semacam respons yang mudah-mudahan bisa menghormati atau menghormati lingkungan sekitarnya ya. Jadi ini dicapai tidak saja dengan warna atau material, tapi juga dengan bentukan massa ya. Jadi dia perlihatkan juga di bagian bawahnya ya, yang kelihatannya lebih permeable ya. Permeable itu artinya dia lebih terbuka ya, lebih transparan gitu ya. Kadang-kadang memang sengaja dibuka di bagian bawahnya ya. Nah, di bagian bawahnya ini mencoba untuk bisa merespons apa yang disampaikan oleh Bentley untuk richness ya, tadi ya, richness kekayaan ya. Nah, kemudian untuk untuk kesesuaian dengan lingkungan sekitar ya. Jadi kita tahu bahwa di sini kan bentuk atapnya pelana ya, bentuk atapnya pelana.
kemudian di belakangnya juga pelana, kemudian di sini setback-nya juga 0, bangunan ini juga memiliki setback 0, dan dia juga mempunyai bentuk atap yang diambil dari existing ya. Jadi supaya tidak terkesan bangunan ini asing, jadi tetap dicoba untuk mengadopsi pola-pola yang ada di sana gitu di sekitarnya ya. Dan lapangan yang ini ya, plaza daripada bangunan katedral itu direspons dengan bentuk massa yang didominasi oleh lingkaran dengan bukaan yang cukup besar di lantai dasar ya. Jadi lebih terbuka ya. Nah, dengan demikian ini adalah salah satu contoh bagaimana bangunan baru mencoba merespons lingkungan sekitarnya. Bagaimana bangunan baru mencoba untuk merespons pola-pola yang ada ya. Nah, pola-pola yang ada ini bisa dilihat dari lanskapnya, dari pohonnya, bisa dilihat dari bentuk massanya, bisa dilihat dari materialnya, bisa dilihat dari bentuk atapnya, dan juga ketinggian bangunannya ya. Nah, karena katedral ini paling tinggi, ya jadi seperti ini. Oke. Bisa dilanjutkan, Ibu Marisa, ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Sudah lihat ya. Nah, ini adalah bentuk bangunan realnya ya. Jadi ini difoto dari puncak katedral, dia melihat ke bawah ya. Nah, jadi di sini ingin memperlihatkan bagaimana bangunan baru itu ya, bangunannya Richard Mayer memang selalu fasadnya itu putih dia ya, trademarknya putih gitu. Nah, jadi dia mencoba bisa di sini mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa lihat ya. Ini ada bangku-bangku ya, bangku-bangku untuk bisa juga itu kafe ya, atau nah fungsi seperti kafe ya. Ini membuat membuat kontak dengan bangunan itu menjadi lebih intensif ya, gitu. Dan adanya adanya selasar di bawah sini juga kita bisa lihat ya, di sini ada selasar-selasar itu juga mencoba untuk menarik apa yang ada di hadapan bangunannya ya. Nah, ini kebetulan lagi banyak kendaraan ya, tapi mungkin karena ada satu kegiatan bazar atau sesuatu ya. Nah, tapi ini contoh bagaimana kita melihat hubungan antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya ya. Jadi bangunan dengan lingkungan sekitarnya itu menjadi penting, menjadi lebih signifikan jika kita memahami dan bisa menelusuri seperti apa. Ya. Jadi kalau kita lanjut pada slide berikutnya, Bu Marisa. Nah, jadi ini sebetulnya yang kita bicarakan tadi itu terkait dengan yang namanya kontinuitas ya. Jadi memang kontinuitas ini, kelanjutan ini penting ya. Jadi tadi kita juga berbicara sedikit banyaknya tentang kontinuitas visual ya. Jadi kontinuitas visual itu bisa dicapai dengan skala bangunan ya, atau juga bisa dari unsur-unsur bangunannya ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa arsitektur yang baik itu dia harus bisa merespons ya. Harus bisa merespons, dan untuk bisa meresponsnya itu salah satunya dalam hal kontinuitas ya, kontinuitas visual ya, dilakukan dengan dua cara, pada skala bangunan, bisa bentuk massanya, bisa ukurannya, bisa bahannya, warna, tekstur, pola, bisa juga lewat unsur-unsur bangunannya tadi ya, bukaan, lantai, dinding, atap, ornamen, dan seterusnya ya. Nah, kalau Anda renungkan, ini adalah sebetulnya terkait dengan yang diskusi awal, yaitu tentang bagaimana kita membuat lingkungan yang responsif. Ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Barangkali? Bu Erika, barangkali ada yang mau. Oh, rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan. Ini prinsip dasar bahkan dipakai untuk merancang kita tiap hari loh ya. Kalau ya. Nah, ini Bu Erika menambahkan hal yang tadi, yang skala bangunan tadi ya,
Mungkin Bu Marisa bisa loncat ke slide nomor 43 nggak? Oke, bentar Pak. Ya, Slide 43 itu slide terakhir Bu Marisa yang ada apa? Yang ada yang ada katedral sama Strasbourg kalau nggak salah. Udah Yang kelihatan Pak? oh, ya ini. Nah, ini mungkin Bu Erika bisa jelaskan gimana skala bangunan, unsur bangunan tadi ya. Silakan Bu Erika. Oke, terima kasih Profesor Wijaya. Rekan-rekan ya, seperti saya sampaikan di depan, yang disebut yang disebut sesuai merespon ada dua, harmonis dan kontras. Oke, kita lihat dalam sisi skala yang pertama dia ini nggak ada salah. Kenapa? Tinggi selubung ini masih sama, baik yang di dalam ya bangunan asli maupun yang di depan. Jadi kalau Anda berdiri di depan stasiun, Anda nggak melihat monster baru. Jadi dia nggak langsung tinggi gitu. Mata itu masih enak untuk lihat, oh ini jalur masuk stasiun kereta. Dia mematuhi skala yang ada di depan. Jadi kalau ini sama seperti saya bilang halnya kota-kota di Eropa ya, kalau Anda masuk ke stasiun, Anda lihat lingkungan, orang itu nggak kaget ya diterima. Sehingga arsitek memutuskan waktu itu, supaya kontras tetap mau kelihatan baru, dia dibuat selubung itu. Apakah menyalahi peraturan? Oh, jangan salah, kota ini itu World Heritage oleh UNESCO. Artinya apa? Seluruh kota ini site Dunia. ya site dunia begitu ya. Artinya seluruh kota dipertimbangkan. Satu slide setelahnya Bu Marisa tolong. Oke, nah ini yang di dalam. Di dalam boleh tetap begini adik-adik. Tetap ada tetap bangunan lama, di depannya boleh ada frame begitu. Jadi dalam merumuskan kontinuitas visualnya masih dalam sisi yang tadi, kita bisa lihat bahan dan warna. Bahan boleh kontras ya, yang lama berarti dari batu dan beton. Yang baru selalu baja dan material yang sifatnya transparan gitu. Kalau bangunan lama biasanya gitu. Jadi kalau dia batu, satu lagi pasti metal, kaca sama kayu gitu. Supaya nggak sama dengan yang lama. Tapi warnanya nanti kita lihat akan ada contoh yang warna kontras. Kemudian Anda lihat kenapa ini masih bisa dibilang appropriate ya, meskipun kontras. Jadi iramanya itu juga sebenarnya masih ikut kalau Anda perhatikan. Tapi kenapa ini saya jadikan contoh, jangan sampai ya Anda kalau nanti merancang bangunan lama di Bandung, tugas akhir gitu, gampangnya yang sekarang Anda semua, terus Anda lihat di kirinya bangunan lama, terus Anda ikut di copy seperti halnya para arsitek sekarang begitu. Anda perlu tahu bahwa begini itu pun betul. Ya, jadi kalau Anda menarik bahwa iramanya seberapa, bukaannya mau bagaimana dininya, yang diambil itu irama dasarnya ya, jarak yang diambil itu jarak adik-adik. Jadi ini kan tetap sama ya, bukaan yang di kiri dan yang di kanan. Proyeksinya tuh masih tetap sama begitu. Kira-kira begitu. Terus mau kembali ke slide yang berikutnya atau mau saya lanjutkan, Pak? Boleh kembali ke berikutnya, boleh. Kembali berikutnya dulu. Silahkan Bu Marisa balik lagi ke slide yang visual appropriate. Nanti ada contoh lagi yang lain. Ya, oke ya. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Erika itu ingin memberikan sebuah alternatif pemikiran ya. Jadi tidak harus di dalam bangunan baru itu kita harus mencontoh yang lama ya, bukan mencontoh secara utuh ya, mengulangi, mereplikasi, tapi juga barangkali kita perlu memikirkan apa yang menjadi konteks kekinian ya. Nah, konteks kekinian itu bisa dari berbagai macam ya, bisa dari unsur teknologinya, unsur budayanya, bisa dari unsur sosialnya, bisa juga ketiga unsur itu tadi harus merespons persoalan ekonomi gitu ya. Nah, jadi ini yang barangkali ingin disampaikan ya. Karena sekali lagi kita di dalam pelestarian arsitektur ini
kita ingin menawarkan apa yang disebut judul kuliah ini kan tadi pelestarian berbasis kawasan ya. Jadi kita itu ingin memberikan semacam pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa. Boleh jadi bahwa objek yang dilestarikan itu berupa single building ya, bisa berupa bangunan tunggal gitu. Tetapi kalian harus memiliki sensitivitas atau kalian juga harus mempertimbangkan bahwa bangunan itu tersebut tidak berdiri sendiri. Dia itu berada dalam satu kawasan. Dia itu memiliki konteks. Dia itu memiliki relasi dengan benda-benda, baik itu aktivitas, baik itu masa bangunan yang lainnya, baik itu jalur transportasi, ya, yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, ya. Jadi ini esensi dari judul kuliah kita hari ini, pelestarian berbasis kawasan, ya. Jadi itu judulnya kan itu ya, pelestarian arsitektur berbasis kawasan ya Bu Erika ya hari ini ya. Nah, jadi kita di dalam memandang bangunan tunggal, baik itu dari masanya, dari visualnya, dari fungsinya ya, dari pencapaiannya segala macam, kita harus memikirkan dalam konteks yang lebih lebar. Nah, makanya tadi kenapa kita mendiskusikan bagaimana sih membuat sebuah lingkungan yang responsif. Nah, lingkungan responsif itu bisa dicapai kalau satu, tadi permeabilitasnya demikian. Dua, ada richness-nya. Tiga, ada keragamannya, variety. Keempat, ada visual appropriateness. Nah, kebetulan kita sekarang lagi membahas soal visual appropriateness ya. Jadi kontinuitas visual. Rekan-rekan pernah lihat ya, atau saya duga mungkin rekan-rekan sudah kenal bangunan ini ya, bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Braga, Naripan situ ya. Ini adalah Bank Jabar ya, jadi bangunannya seperti ini ya. Ini karya arsitek Albers. Arsitek Albers itu dia merancang sejumlah bangunan penting ya, antara lain Hotel Homan ya. Kemudian bangunan yang minggu lalu kita bicarakan itu bangunan tricolor ya, ya, 3 warna di Dago Sultan Agung, atau kemudian juga bangunan De Lokomotif yang di sebelah kampus, di seberangnya gedung arsitektur kalau Anda memandang ke arah timur dari balkon di lantai atas ya, itu kelihatan bangunan ini ya. Nah, ini adalah salah satu karya beliau, karya Pak Albers di Kota Bandung ya, karya Pak Albers di Kota Bandung, dan tipikal dia sebagaimana kita lihat di Hotel Homan, kemudian di bangunan Drickler ya, dia memang sangat kuat ini ya, bentuk-bentuk dinamis yang direpresentasikan lewat horizontalisme yang cukup dominan ya, garis-garis horizontal ini ya, jadi sirip-sirip ini sangat dominan ya. Dan ini juga ada pertimbangan terhadap tropis ya. Nah, yang menarik itu ketika kita melihat bangunan di belakangnya ya. Bangunan di belakangnya itu adalah bangunan baru ya. Bangunan baru yang mencoba merespons ya. Mencoba merespons bangunan lama ya. Jadi ini adalah satu sikap yang cukup baik ya. Nah, ketika ada bangunan baru, nah bagaimana dia merespons terhadap lingkungan sekitarnya ya. Ketika dia melakukan intervensi, bagaimana dia memperhatikan lingkungan sekitarnya yang kebetulan ini adalah bangunan cagar budaya ya. Nah, bahwa dia merespons itu harus. Nah, respons seperti apa kita bisa diskusi ya. Nah, ini respons dia seperti ini. Dia ulangi lengkung-lengkung ya. Dia ulangi vertikalisme tidak dalam bentuk lengkung tapi dalam bentuk kelihatannya ini adalah rumah lift dan sebagainya, dan sisanya dia mengikuti pola ini ya. Ini memang sangat jelas sekali ya, jadi ada kompromi antara kebutuhan seperti itu, kemudian juga mereka mencoba untuk mengulang ya. Jadi di sini ada ambang atas yang cukup tebal ya, sama di sini juga ada, namun diikuti dengan garis-garis tipis seperti ini ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana, saya tidak mengatakan ini salah atau ini betul ya, atau ini jelek atau bagus ya, tapi saya cuma mau menyampaikan bahwa ini adalah satu cara bagaimana
bangunan ini mencoba merespons lingkungan sekitarnya dengan rujukan si bangunan lama ini. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di dalam desain bangunan ya, memang ada beberapa catatan sih ya. Misalnya kalau situasinya seperti ini, di mana ada satu bangunan ya, ini referensinya dari kota-kota di Eropa ya. Jadi umumnya kota-kota di Eropa itu masih punya peninggalan dari abad pertengahan ya. Kayak tadi kan kita lihat ada katedral ya, terus dikelilingi oleh bangunan-bangunan sekitarnya yang cukup rendah. Nah, biasanya ini siluet ini menjadi penting. Jadi kalau ada bangunan baru, siluetnya jangan mengganggu gitu loh. Jadi kalau bisa ya tidak lebih tinggi dari ini atau siluetnya mengikuti. Kemudian juga penambahan bangunan ini juga harus mengikuti ya pola-polanya ya. Jadi kalau atapnya garis atapnya sejajar dengan jalan ya jangan dibuat tiba-tiba seperti ini ya. Atau kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, bangunan barunya juga barangkali harus mengikuti atapnya ya. Untuk apa? Untuk mencapai tadi keutuhan dan kesatuan tadi ya, order and unity ya. Nah, ini implementasinya seperti itu. Kalau seandainya bangunan ini punya dormer ya, jendela-jendela di atas, mungkin bangunan-bangunan ini juga sebaiknya harus merespons keberadaan ini. Tidak harus sama, tapi secara ide bisa dipenuhi ya. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak mungkin rekomendasi yang bisa dipakai, yang bisa dipertimbangkan agar cerita bahwa pelestarian arsitektur berbasis kawasan itu bisa sesuai gitu ya. Jadi kita tidak ingin Anda itu berjalan sendiri atau bangunan yang kita rancang itu berjalan sendiri tanpa mengindahkan konteks. Jadi meskipun konteksnya hanya satu bangunan atau dua bangunan, tapi kita harus yakin bahwa bangunan tersebut adalah bagian dari sebuah kawasan, sehingga sudah selayaknya kita merespons atau menghargai konteks lingkungan. Lanjut Bu Marisa. Ya. Jadi tadi ada yang harmonis, ada yang kontras ya. Jadi harmonis itu seperti apa, kontras itu seperti apa gitu ya. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi ini salah satu kota di Jerman yang hancur akibat Perang Dunia. Anda bisa lihat ya bagaimana bangunan ini hancur ya. Nah, ketika membangun, apa yang menjadi rujukannya ya. Nah, ini menjadi penting ya. Dan bagaimana bangunan baru itu harus dilakukan ya. Jadi kota ini di Hamburg ini dia sangat kental dengan nuansa bata merahnya ya. Jadi bangunan batanya itu bisa bata merah atau bata kuning ya, seperti ini ya. Nah, jadi meskipun semuanya baru, tapi unsur tradisionalnya itu ya, unsur kekhasan daerah lokal di daerah sini itu masih dipertahankan ya. Jadi kita bisa lihat ya bangunan yang di atas ini, foto atas, kiri atas ya. Kalau Anda lihat bangunan di kiri bawah itu masih terlihat itu yang warnanya kuning ya. Yang warnanya kuning itu cuman ya kubahnya tidak dibangun lagi ya. Nah, tapi warna kuningnya ini menginspirasi semua bangunan baru itu setidaknya menggunakan unsur lokal material bata merah ya, terakota. Ya, bahkan di bangunan yang baru ini ya. Nah, ini salah satu cara bagaimana kekhasan itu bisa dijaga ya. Jadi tidak harus yang baru itu persis seperti yang lama, tapi mungkin bisa mengambil dari material bangunannya. Artinya kalau dulu terakota bisa juga terakota ya. Cuma nanti warna dan segala macamnya ya. Kita bisa lihat contoh berikutnya barangkali Bu Marisa. Nah, ini ya. Jadi meskipun bangunannya modern ya, bangunannya sudah modern ya, tapi bahwa unsur material terakota ini menjadi khas ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau nanti
di suatu lingkungan yang cukup unik ya, di mana terakotanya itu mendominasi ya. Nah, ini mengingatkan atau secara asosiatif mengingatkan bagaimana kota itu dibangun pada awalnya ya. Jadi ini yang menjadi ciri lokal atau ciri setempat ya. Ya, jadi meskipun bangunannya baru nih, Anda bisa lihat ya di kiri bawah, tetap dia melakukan penggunaan elemen-elemen yang sama, yaitu elemen material ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan bicara yang namanya kontekstual ya. Ini berasal dari kata konteks atau lingkungan, atau apa, kondisi atau situasi atau setting lingkungan ya. Jadi memang ada istilah yang namanya arsitektur kontekstual ya. Nah, tapi ini juga mesti kita lihat kontekstual itu sebetulnya merupakan pendekatan ya. Jadi kontekstual apa? Misalnya dari fungsinya, program ruangnya ya, atau dari gubahan masanya ya. Ya, jadi gubahan masanya, sistem penghubungnya, sirkulasinya, kaitannya dengan ruang publik ya. Atau juga terbatas pada visualnya ya. Jadi tampaknya ya, visual appearance-nya, atau elemen-elemen bangunannya, atau langgamnya ya, langgam ya, kita bicara minggu lalu langgam, atau juga barangkali dari materialnya, dari bahannya, pemilihan bahannya. Nah, jadi istilah arsitektur kontekstual ini cukup luas ya, cukup luas. Jadi perlu dipahami betul ya. Jadi seperti apa ya. Nah, slide berikutnya ini menjelaskan bagaimana analisis citra lingkungan ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dinding-dinding bangunan ini mungkin bisa memberikan semacam petunjuk bagaimana bangunan baru itu sebaiknya harus dilakukan. Ya, jadi ada yang namanya tipologi dan masa bangunan tipikal ya, dan bentukan ruang yang terjadi. Nah, apakah nanti insert bangunan baru itu akan mengikuti atau menyamakan ketinggian atau lebih tinggi atau bahkan lebih rendah ya. Nah, apalagi jika ada landmark kawasan seperti ini ya, ada menara ya. Nah, ini elemen-elemen penting ya. Jangan sampai insert bangunan baru ini atau struktur baru ini malah justru merusak ya. Contoh misalnya di slide berikutnya ya. Bisa lanjut. Nah, ini juga salah satu analisis ya. Bagaimana ketinggian bangunan, pola ya. Lokasi pintu masuk ya. Kemudian elemen-elemen horizontalnya ya. Nah, ini yang diskusi tadi kita sebutkan ya, dalam contoh-contoh ini banyak. Atau bahkan misalnya seperti ini, ada suatu contoh di slide berikutnya ya. Bagaimana bangunan baru itu disisipkan ya. Ini ada tanda tanya ya. Jadi kalau bangunan gini seperti apa gitu ya. Ya rekomendasinya bisa banyak, bisa begini ya. Bisa juga begini yang di kiri bawah ya. Meskipun yang dibangunnya akhirnya begitu di kanan bawah ya. Nah, tapi ada beberapa rekomendasi yang diterima. Misalnya bentuk masa yang ini sama seperti yang di atas ya. Bentuk yang di sini ini sama dengan yang di sini misalnya ya. Nah, jadi jadi memang di dalam arsitektur itu memang tidak ada yang benar atau salah, tapi mana yang paling optimal, mana yang paling dekat ya. Oleh karena itulah kenapa di Jakarta ada TABG, di Bandung ada TABG ya, untuk tim arsitektur bangunan gedung ya, ada tim pemugaran ya, tim sidang pemugaran atau tim cagar budaya. Nah, itu sebetulnya juga untuk mengendalikan ini ya. Jadi untuk mengendalikan hal-hal yang perlu dipikirkan atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan dengan kondisi bahwa intervensi terhadap satu bangunan itu sebetulnya adalah bagian dari sebuah lingkungan yang besar ya. Jadi kalau di slide berikutnya ini sudah diperlihatkan ya. Jadi di slide berikutnya Anda bisa lihat ya. Jadi bagaimana karakteristik tipologi bangunan itu penting. Bagaimana struktur denah kawasan itu menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan. Bagaimana siluet ya tadi ya kita udah lihat siluet itu menjadi penting ya. Apakah siluetnya dipertahankan atau tidak ya. Jadi kalau Anda lihat
Jalan Dago ya, kalau Anda berjalan dari Pasar Simpang ke arah BIP ya, itu penuh dengan ini. Secara visual di Jalan Dago itu penuh dengan jembatan penyeberangan, reklame, segala macam yang sebetulnya itu secara visual menghalangi apa yang ada di selatan ya. Nah, jadi waktu saya zaman kuliah itu kalau lihat ke selatan, langit cerah itu saya bisa lihat pegunungan di Kota Bandung Selatan ya. Di daerah Pangalengan itu terlihat gitu. Nah, tapi sekarang ini udah nggak terlihat lagi ya. Karena apa? Karena tertutup oleh yaitu iklan ya, jembatan penyeberangan ya, kadang-kadang juga tiang-tiang apa untuk advertisement seperti itu yang mengganggu, jadi merusak secara visual ya. Meskipun secara fungsi diperlukan adanya jembatan penyeberangan, mungkin ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita perlu siluet itu diperhatikan atau barangkali karakteristik profil ruang jalan ya. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya. Bagaimana fasad itu menjadi penting ya. Apakah fasad itu menjadi sebuah rangkaian dari sejumlah bangunan atau tidak? Nah, itu menjadi pertimbangan. Oke, slide berikutnya ini mungkin saya nanti setelah ini akan menyerahkan ke Bu Erika ya. Jadi boleh yang berikutnya. Nah ini ya. Jadi di tahun 1980 dulu kami atau saya dulu belajar tentang apa itu architecture in context ya. Ditulis oleh Brent Brolin ya. Jadi dia ini menulis buku tentang architecture in context. Nah, jadi buku ini juga dirujuk oleh Bentley ya dan kawan-kawan ya. Jadi kalau saya menganjurkan kepada rekan-rekan mahasiswa, coba baca itu bukunya Bentley dan kawan-kawan yang judulnya adalah Responsive Environment. Itu udah cukup ya. Nah, jadi supaya lebih lengkap, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Brolin tahun 1980 ya. 1980 itu 5 tahun sebelum bukunya Responsive Environment itu terbit tahun 85 ya. Tapi intinya itu ya, jadi saran Brolin ini, dia bilang upaya simpatik untuk mempertautkan ya, visual ya, bangunan baru dengan lama itu bisa dilakukan dengan cara ini. Misalnya mengambil motif-motif bangunan yang telah ada ya. Tadi ya, di dalam bangunannya Richard Mayer di gereja di Ulm ya, Anda bisa lihat teman-teman tadi mungkin masih ingat bagaimana dia mengambil pola atapnya, bagaimana dia mengikuti setback 0 ya. Jadi mengambil motif-motif bangunan yang telah ada, itu satu cara. Atau kedua, menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sama tapi dimodifikasi ya. Ketiga, mengembangkan bentuk-bentuk pola-pola baru sehingga memberi efek visual yang mendekati bangunan lama ya. Jadi modifikasi ini mungkin ya. Ya, jadi silahkan saja modifikasi ini bisa dilakukan ya. Atau mengabstraksikan bentuk-bentuk asli menjadi bentuk-bentuk yang lebih berbeda ya. Nah, jadi contohnya nanti pada slide yang terakhir ya. Coba lihat ini, 27 yang berikutnya Bu Marisa. Nah, ini ya. Ini satu contoh juga ya. Jadi bangunan aslinya tuh yang ini ya. Yang saya kasih hatch itu yang barunya ya. Jadi dia mencoba mengambil bagaimana unsur-unsur vertikal dari bangunan ini ya. Nih bangunan yang disebut sebagai span house ya. Ya, jadi di situ kan ada span house, kemudian ada library, kemudian ada bangunan sekolah ya. Terakhir ada satu bangunan yang disebut apa itu? Markthallerhof ya. Jadi itu ya dua bangunan lama itu ya. Jadi yang dijadikan referensi. Jadi kalau Anda lihat bangunan barunya, meskipun bangunan baru ini lebih lebar secara massa, tapi dia bagi-bagi ya. Anda bisa lihat ada pembagian segmen ya. Jadi seolah-olah ini bangunan ini terdiri dari 3 segmen, bangunan yang ini juga terdiri dari 2 segmen ya. Dan kalau kalian perhatikan ya, unsur vertikalnya ini ya tetap kuat dengan membuat apa itu? Dengan membuat bentuk jendela yang vertikalnya itu sangat kuat ya, dengan sangat tegas. Nah, sehingga meskipun bangunannya memanjang, ini ada efek tipuan optik yang membuat seolah-olah bangunan itu terpisah-pisah sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kita menilai
ya kalau saya angkat ininya hatch-nya ini yang warnanya merah muda ini ya, nanti akan terlihat bahwa vertikalismenya ini sangat terbaca ya. Meskipun bangunannya sudah lebih horizontal ya. Nah, gambar di bawah itu adalah contohnya ya. Jadi persis di sini yang gambar sekolah ini yang bangunan yang putih ini juga kita lihat ya, meskipun dia vertikal tapi meskipun dia horizontal tapi dia jeda ya, segmen ya, bentuk jendela yang horizontal ini mendominasi ketimbang bentuk horizontalnya ya. Nah, jadi inilah yang disebut bagaimana kita melakukan intervensi, meskipun intervensinya satu bangunan, tapi kita mencoba untuk membaca keseluruhan lingkungannya seperti apa. Kita coba membaca konteksnya seperti apa. Kita coba meneliti, mencari tahu elemen-elemen dominan apa yang kita bisa pakaikan. Meskipun bangunan baru itu dibangun dengan metode atau cara yang sudah jauh lebih modern, ya. Dulu di bangunan tua ini tidak ada pemanas gitu ya atau pendingin gitu ya, kedap suara atau kedap dingin dan kedap panas ya. Tapi di bangunan baru ini sudah pasti ada alat pemanas segala macam ya. Nah, itu kemajuan teknologi, tapi secara visual yang tadi disebut juga merupakan salah satu kriteria untuk membentuk responsive environment itu. Dia mencoba untuk menggali aspek-aspek apa yang bisa dilakukan agar intervensi yang dilakukan meski hanya satu bangunan telah mempertimbangkan aspek-aspek penting dari sebuah kawasan. Oke, barangkali begitu dari saya ya, rekan-rekan. Bu Dr. Erika, jadi saya sekalian pamit ya. Ini masih ada sedikit lagi yang mungkin Bu Erika bisa teruskan. Jadi semoga nanti kita bisa berdiskusi lagi, tidak harus hari ini, tapi mungkin bisa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu Erika. Saya pelan-pelan fading out ya, karena saya mau mempersiapkan satu hal ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, adik-adik Anda lihat ya, penting sekali ya yang disampaikan Profesor Wijaya. Ini kalau saya nggak mau pindah dulu dari slide ini. Jadi kalau Anda lihat ya dari bagaimana cara menyelesaikan desain yang baru di satu tatanan masa yang lama, tetap memperhatikan bangunan yang di sekitar, refleksinya dengan ada begini. Ini kejadian betul pada saat sidang yang di kelompok saya nih. Respon dari penguji yang lain adalah, oh bangunan yang didesain baru terlalu masif. Jadi sebaiknya mengikuti pola yang lama. Jadi salah satu caranya ini ya. Eksekusinya bisa seperti ini atau bisa dibentuk yang lain, tapi prinsip bahwa harus kelihatan masa itu terbagi. Ini prinsip yang harus saya pikir baiknya Anda pegang kalau nanti Anda merancang dan selanjutnya ya. Jadi Anda perhatikan slide ini. Terutama ini garis bukaan masih ikut, garis atap dia juga tidak melebihi yang lain ya, yang Anda bisa pegang. Jadi kalau Anda merancang yang baru di sekitar konteks lama, masih tetap harus ikut itu gitu. Tetap kelihatan baru tapi dia nggak muncul sebutan saya nggak muncul kayak monster atau nggak terlalu besar. Kenapa saya stop di sini dulu? Karena kalau Anda lihat di sepanjang Jalan Dago atau di daerah yang lain ya, pembangun yang baru tuh cenderung mungkin dia entah tidak belajar ini, entah tidak mau begitu ya. Terus disatukan. Nah, begitu blok itu disatukan, yang diganggu itu skala massa bangunan. Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, perhatikan skala massa bangunan. Mungkin di Anda semua belum kelihatan karena kan pakai gambar, pakai maket ya. Kegedean gimana nggak bisa lihat, tapi begitu dibangun kelihatan. Kalau itu masif terus pas skala kotanya rusak gitu ya. Ya, lanjut Ibu Marisa. Itu ya slide penting di halaman 27. Nah, ini contoh infill yang tadi. Ini bangunan di mana Pak Wijaya? Bagaimana? Oh, itu di Singapura.
Oke, Singapura. jadi berapa infill di Singapura ya? Jadi tak insertnya di situ begitu. Bangunan Apa belakangnya namanya? ini ya, bangunan Bangunan belakang. belakang yang apa di garisnya ikut, kemudian contohnya begitu. Lanjut Ibu Marisa. Ini Ini contoh juga masih begitu. Singapura ya. Iya, iya, ini apa tetangga kita ya yang paling apa? Kalau punya contoh kasus yang paling dekat lah dengan Indonesia ya. Jadi dia punya bangunan lamanya itu, kalau dia mau bangun baru, garisnya masih diteruskan, jendelanya masih lurus ya, proporsi atapnya juga masih ikut. Saya pikir yang penting gitu ya. Jadi apa ada yang bangunan kita yang nggak ikut garis jendela? Oh banyak. Makanya terus Anda semua kesulitan merancang karena mungkin Anda biasa lihat A, B, C, D, E, F gitu ya. Anda nggak biasa lihat yang A gini, yang semuanya ikut. Oke. Lanjut Bu Marisa. Oke. Nah, ini juga ini Singapura ya dengan begitu ketat ya Pak. Jadi kalau dulu townhouse-nya 1, 2, 3, 4 yang tradisionalnya begini, Anda bisa lihat dia diulangnya sama. Garis ininya nggak diganggu nih. Garis jendela, garis atapnya nggak diganggu. Jadi tetap dia nerusinya begitu. Komponennya gimana tadi di Carmona apa atau di Pak yang terakhir Pak Bronin diabstraksikan ya, yang diambil komponen yang paling penting, garisnya tetap, bukaannya boleh nih yang baru dirubah jadi lebih lebar tapi garisnya tetap yang diambil. Sampai di sini gampang ya. Sampai di sini rekan-rekan mahasiswa ada yang mau tanya ya. Yang penting garis tinggi bangunannya, garis tinggi antar lantainya nggak diganggu. Oke. Ya, lanjut Ibu Marisa. Oke, ini juga apa switch di Singapura ya. Bagaimana ini prinsip dasar rancang kota dari. Jadi kalau Anda lihat dari bawah, Anda bisa lihat garis ini lurus ke belakang begitu. Sudutnya ini juga diatur sedemikian rupa sehingga apa jadi satu kesatuan begitu ya. Bisa melihat apa dengan tidak terganggu. Ada proporsi yang diatur. Ini juga salah satu pelajaran ya arsitektur ya rancang kota begitu ya. Saya mudah-mudahan Anda masih sempat menerapkan ini. Bagaimana garis kemiringan garis atap tuh sedemikian rupa juga dipikirkan untuk dilihat dari sudut jalan yang di mana ya. Gitu. Itu pentingnya gunanya Anda bikin market ya. Kalau Anda sekarang bilang buat apa ya bikin market? Ya. Salah satunya kurang lebih ini. Lanjut Bu Marisa. Oke, ada satu prinsip ya, ada namanya transfer of development right. Jadi kalau Anda itu mau membangun di satu kota, bangunan Anda tuh bangunan lama, terus hak Anda untuk membangun itu dipindahkan di tempat yang lain gitu ya, dikompensasi. Jadi bangunan Anda ya jangan diganggu gitu. Terus taruhlah bisa ditaruh di ruang kota yang lain, bisa taruh di pinggir kota, bisa ditaruh di belakang seperti ini. Jadi kalau orang jalan nih masih tetap dia berasa jalan di 4 blok mata itu dia tidak terganggu ya, city at eye level gitu kalau kata Pak Jan Gehl. Yang di belakang bisa dibuat tinggi seperti ini. Tetap garisnya yang dipakai ya, garisnya yang dipakai. Lanjut Bu Marisa. Oke, ini prinsip penataan apa fasad ya Pak Korbus. Ada ini kenapa ya akhir-akhir ini kalau Anda perhatikan ya tema Pak Korbu ini muncul lagi. Beberapa bulan yang lalu bahkan karya tugas akhir di kampus sebelah ya di Universitas Indonesia dia mengangkat lagi tema kesehatan dan yang disasar dipelajari tentang warna putih menunjukkan sehat, proporsi yang bersih yang bagaimana. Jadi tren untuk bersih putih ini rupanya balik lagi di masa kita pandemi corona. Itulah mengapa saya pikir ya hari ini beberapa set ini relevan, penting untuk Anda lihat lagi. Tadi kasus desain Pak Richard Mayer di Ulm tadi ya, kota itu tuh kota seni adik-adik. Jadi dia mungkin mau bikin sesuatu yang lain. Kemudian Anda lihat nih prinsip-prinsip dasar Pak Corbusier. Yang ini yang masih sifatnya klasik ya, dipakai sampai sekarang. Bagaimana iramanya, bagaimana proporsi ini dirancang. Kalau Anda sekarang kesulitan membuat tampak begitu, coba yang begini nih Anda pakai di sehari-hari gitu. Toh juga pakainya komputer kan, jadi agak cepat juga. Anda lihat bagaimana merancang
proporsi, mana yang diulang, iramanya berapa, dasar geometrinya apa yang dipakai. Ini jadi arsitek yang dari dulu juga dibilang, kalau pembimbingan lain bilang enak seberapa gitu, kira-kira kalau diilmiahkan begini, ada proporsi. Anda lihat geometris, semuanya geometris yang diukur gitu ya, dari fasad utara dan selatan, ada keseimbangan dan sebagainya. Oke, lanjut Ibu Marisa. Oke, nah ini analisa fasad, perulangan mana yang diambil, kalau mau diganti itu caranya bagaimana, komponennya mana saja, bukaan apa. Kalau Anda perhatikan ya, bangunan lama itu juga nggak semuanya kembar loh, Adik. Bukan blok yang lurus sama nih. Kalau Anda lihat 1, 2, 3 ini juga beda-beda kan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Komponen jendela modelnya juga beda-beda. Yang kiri ini kayaknya lebih lama dari yang kanannya, yang pertama ini. Tapi tetap bagaimana? Tetap garisnya sama gitu. Tetap jendelanya sama, bukaan sama ya. Jadi tadi baik prinsip dari Pak Brolin, prinsip Pak Carmonanya ini masih ikut satu kota. Semuanya satu garis. Begitu. Kalau para arsitek di Eropa mungkin mereka secara insting dia dengan sendirinya ikut karena dia lihat, oh ya berarti tengah harus gitu. Kalau di kita karena mungkin kita setiap hari lihatnya yang macam-macam begitu, kita harus terangin agak lebih detail ke Anda. Lanjut Bu Marisa. Oke, jadi ini ya proporsi bagaimana Anda melihat fasad di satu tempat, bukaan itu harus bagaimana yang direspon. Ini di satu kota bahwa bukaan makin ke atas ini ada beda ya, ada tapi ada irama satu yang diikuti begitu. Oke, ini jadi apa? Saya bilang satu kesesuaian di satu courtyard kota. Iya, lanjut Bu Marisa. Oke, ini analisis fasad bangunan ya di salah satu bangunan lama. Anda lihat ya, materialnya masih dekat, warnanya sama. Meskipun ukuran bukaan, ya bukaan di sini maksud saya jendela dan macam-macamnya berbeda, tapi masih bisa dilihat sebagai satu kesatuan bentuk. Masih bisa dirunut nih, bentuknya masih jadi satu gitu. Kalau nanti suatu saat Anda melanjutkan belajar rancang kota seperti Ibu Marisa, ini nanti akan lebih bermanfaat ya. Anda bisa lihat bagaimana kalau Anda mendesain satu fasad yang baru di tengah konteks yang lama, di blok-blok yang lain gitu. Oke. Juga kalau Anda lihat paling atas, sekarang itu ada prinsip di Jerman kita nyebutnya Aufstockung ya. Tadi waktu di slide awal-awal, slide 1 atau 2 yang pertama yang diperlihatkan Profesor Wijaya, bangunan lama, terus atasnya itu ditambah melengkung begitu. Itu tren yang sekarang. Jadi mereka tuh nambah, taruh paling atas, dia nggak ikut nih pola lurus-lurus begini. Dia kasih bentuk yang lain. Aufstockungnya begitu. Lanjut Bu Marisa, nanti kita bisa lihat di contoh berikutnya. Oke, nah ini bagaimana tampilan fasad yang di sekarang. Kalau saya lihat yang kiri bawah itu, kayaknya ini bangunan 1900, bangunan setelah perang ini yang adik-adik mirip di yang di kiri bawah. Tapi artinya apa? Prinsip-prinsip setelah editing fasad itu bisa ditata seperti apa supaya lebih baik ditunjukkan di blok-blok yang ada di sebelahnya ya. Jadi bagaimana sih menata fasad itu nggak cuma sekedar Anda melubangin jendela aja. Pernah kan ya mengalami kesulitan pada saat studio, terus ini fasadnya gimana? Jendela di sebelah mana? Berapa banyak? Hadap kemana? Baginya di mana? Taruh di sebelah mana? Nah, itu Anda bisa pakai prinsip-prinsip ini. Taruh satu fokus, dibuat satu blok, dibagi proporsi. Anda bisa dibagi per lantai, kemudian Anda bisa menata. Anda lihat ya, yang di kiri, yang di kanan, mana yang lebih setelah ditata dengan yang baru, keluarnya begitu. Jadi ini bentuk analisis. Biasanya ini tipikal perumahan kalau begini nih adik-adik ya. Bisa juga sih jadinya kantor, tapi 4 ini pasti ini fasad bangunan tempat tinggal. Kalau saya lihat ini, kalau belum ganti ini biasanya nih fasad rumah tinggal. Cenderungnya kan sama. Oke, lanjut Ibu Marisa.
Oke, ini salah satu museum di Frankfurt ya, Frankfurt am Main. Di sana banyak museum, tapi bentuk-bentuk yang seperti ini ya, frame putih, kotak, segaris, ini memang saya bilang banyak muncul di tahun yang sama. Jadi mengambil substansi dari kotak-kotak tadi, kemudian dikeluarkannya begini. Ada frame baja warna putih supaya berbeda. Jadi ada satu area, biasanya kalau di Frankfurt Anda nggak boleh membangun seenaknya. Misalnya Anda satu blok itu tahu-tahu Anda bikin bangunan itu lengkung atau bundar, nggak ada. Peraturan kotanya itu sangat ketat, ya kamu harus segitu bikinnya. Sudah pasti Anda bikin beda dari itu, oh pasti sudah nggak boleh. Bahkan jendelanya pun diatur ya, ada standar yang Anda ikut. Artinya apa, Pak? Di area museum ini begini nih sudah diperhitungkan juga oleh peraturan kota begitu. Ya. Lanjut Ibu Marisa. Oke, ini lokasinya ya. Jadi ini cagar budaya baru dengan langgam Renaissance. Kemudian Anda bisa lihat ya bagaimana nih blok-blok massa ini ditaruh sedemikian hingga supaya dia tetap harmonis, polanya pasti courtyard ya Eropa. Dia berupaya juga mereplikasi ya pola-pola tradisional selalu nih bangunan kalau di Eropa. Dia di tengahnya lubang begini. Saya kasih lihat ya, nanti kita bandingkan dengan contoh Eropa yang lain. Ini tipikal Jerman. Bangunannya selalu begini begitu ya, model-modelnya begitu pula waktu dia bikin museum begitu. Oke, lanjut Bu Marisa. Oke, ini patternnya masih sangat jelas. Gaya kalau Anda lihat langgam yang kemarin arsitektur modern, bahwa yang kotak ya harus kelihatan kotak, bundar ya harus kelihatan bundar. Ini pengaruhnya di situ begitu. Jadi bisa Anda lihat ya. Denah-denah ini sangat jelas kelihatan geometrisnya begitu ya. Oke. Lanjut Bu Marisa. Ya, Anda bisa lihat bentuk perulangannya, Anda bisa lihat proporsinya. Oke. Nah, ini studi fasad selanjutnya ya, bahwa proporsi yang dipakai ya seperti ini. Kalau Anda bisa lihat ya bangunan-bangunan di Eropa selalu kalau Anda itu membagi setiap komponen elemennya, Anda bisa lihat geometris aslinya. Dia tuh hampir tidak mungkin dibuat abstrak. Mau bentuknya seperti apapun, dia selalu bisa nih dibagi pattern begini. Mau variasinya kayak apa ya? Kalau Anda tarik garis imajiner, akan keluar bentuk-bentuk seperti ini. Baik di bangunan modern, baik di stasiun kereta, baik itu di katedral, atau bangunan lain yang lama atau yang baru. Yang diambil proporsinya ini. Anda lihat dari kiri, bangunan lamanya kalau dia bagi begitu. Anda kalau misalnya duduk iseng di depan istana, kastil, kalau di Jerman kita panggilnya Schloss gitu ya. Terus Anda lihat proporsi jendelanya, kalau Anda bagi, ini selalu bisa seperti yang di kanan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geometris kotak-kotak ditata di situ. Proporsinya selalu sama. Atap juga begitu. Jadi mereka belajar, saya bilang, orang Eropa itu belajar proporsi dari dia kecil. Dia biasa yang dilihat segitu. Oke, proporsinya selalu ikut itu. Lanjut Bu Marisa. Oke, ini Anda bisa lihat bangunan yang lama dan yang baru diteruskan masih bisa diteruskan warnanya ya, kemudian diteruskan proporsi kotak kotaknya. Jadi yang asli tipe yang di kanan ini, kemudian ini bentuk insert yang barunya seperti yang di kiri, supaya tetap punya irama yang sama, tetap punya konteks yang sama, punya skala yang sama, tapi masih senada begitu ya adik-adik ya, bukan hal yang baru sama sekali, masih bisa dilihat
kelanjutannya begitu. Tapi dia juga mau kelihatan saya ini baru gitu. Meskipun saya di situ, meskipun ini konteks semua lama, saya ini baru. Dia nggak mau kehilangan kehilangan kesempatan untuk berekspresi. Lanjut Bu Marisa. Oke, ini balik contoh yang tadi. Begitu juga di bangunan yang ini. Saya ini selubung yang dipakai ini baru. Yang lamanya tetap ikut, tapi saya mau memperlihatkan bahwa visual kontras itu caranya begini, begitu ya. Jadi Anda tetap bisa lihat fasad dari luar. Oke, lanjut Bu Marisa. Oke ya, ini sudah dijelaskan. Lanjut Bu Marisa. Coba Anda lihat bangunan ini, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Yang di kiri, bangunan lama seperti tadi ya. Ini pasti yang di atas itu Eropa ya, tempat tinggal, ada dormer, ada bukaan. Yang di bawah pertokoan bisa, kantor bisa, fasilitas klinikum bisa, apotik bisa, supermarket bisa, dan sebagainya. Nah, waktu ada fungsi yang baru, waktu ada insert bangunan yang baru, Anda lihat yang dipakai, yang diambil ini ya kotaknya itu untuk diulang di situ, ya, yang di tengah. Ini cara yang lain. Saya yakin ya model begini itu sejaman dengan arsitek yang yang membuat Museum Applied Art Frankfurt ya, bahwa mereka mengabstraksikan bentuk dari kotak-kotak yang di sebelah, kemudian menjadi bentuk dormer atap yang beda sama sekali. Orang sekilas bisa melihat, oh itu beda, tapi masih sama, garisnya masih sama, garis atap, garis jendela, garis bukaan, dengan ekspresi yang berbeda ya. Anda lihat bentuk model begini ini adalah salah satu penyesuaiannya jenis kontras yang harmonis. Kalau tadi stasiun kereta itu yang benar-benar secara kontras ya macam-macam. Nah, ya ini adalah insersi bangunan di mana yang dipakai visual appropriateness-nya itu harmoni. Jadi bentuknya masih ikut, bahannya yang hanya bahan yang berbeda ya. Mungkin dia kalau yang lama dia biasanya dia tuh batu yang ukurannya agak besar ada. Kalau bangunan di Eropa tuh batanya juga agak lebih gede ya yang di tahun itu. Nah, yang kiri ini beton pasti. Jadi bahannya bisa kontras. Kemudian warna masih ikut ya, warnanya masih senada. Teksturnya beda. Teksturnya mulai beda ya, dia lebih sesuai dengan zamannya, dia baru. Kemudian polanya dia masih ikut. Jadi kalau Anda nanti membuat insersi yang baru, infill building yang baru, Anda lihat di skala bangunannya itu checklistnya adalah bentuknya itu, kemudian dimensi dari masing-masing bukaan, jenis bahan, ya, mau dibuat kontras atau mau dibuat sama, kemudian warna, tekstur, pola, dan sebagainya ya. Tapi yang paling penting polanya yang harus ikut. Ya, ikut bukan berarti sama persis ya. Anda bisa lihat di sini, ikut bisa kreatif seperti ini tanpa mengganggu. Kemudian kalau kita lihat dari unsur bangunan atau elemen bangunan bagaimana? Oh, bukannya ya harus tetap sama. Cuman memang ini dia naruhnya agak beda ya. Dia bisa naruh mungkin balkonis ya, kotak-kotak yang di tengah ini agak beda sama yang kiri sama yang di kanan. Kemudian ada lantai masih sama ya, garis lantai Anda lihat sama, dinding juga senada, atap elemen atap kemiringannya masih ikut meskipun caranya berbeda ya. Ini jelas caranya berbeda. Kemudian detail ornamennya karena modelnya begini nggak semuanya diambil. Ini bangunan ini mungkin commercial center ya, ini hanya di seberang stasiun kereta tadi. Tapi Anda bisa lihat kalau dia baru, dia mau nunjukin kalau dia baru gitu. Biasanya kalau ada begini nih bukan bangunan lamanya diganti baru, biasanya sih bangunan hancur. Biasanya loh ya, ini bangunan hancur perang, model-model di Hamburg tadi. Lanjut Bu Marisa. Nah, kita mundur agak jauh adik-adik. Ini itu konteks kota yang dibangunnya tahun 1200. Ya, jadi kalau Anda lihat, ya masih jenis batu yang begini. Kalau tadi yang di Strasbourg, mungkin dia agak lebih baru, 1500, 1600. Ini tuh bahkan 1200 sebelum masa zaman pertengahan, pre-medieval.
Terus gimana cara dia insert elemen yang baru? Kalau Anda lihat yang warna merah-merah yang di sini ya bentuk ini, jelas ini tambahan yang baru. Mungkin dia karena lihat yang baru Victorian style, dia mau ikut di situ. Dia bikin balkon. Aslinya gimana? Anda lihat yang kiri nih. Anda lihat yang kiri. Bentuk aslinya begitu. Terus cara nambah elemen, oke. Gimana tadi prinsipnya? Bisa dibuat kontras warna, ditambah elemen, bangunan atapnya boleh dimodif, garisnya tetap sama ya. Jadi yang dipegang hanya satu, ya skala. Lihat Anda gambar yang di kanan. Kemudian seiring dengan kebutuhan kota, bangunan yang di bawah ini perlu untuk dibuat yang baru nih, fungsi yang baru. Ada dari ada toko yang baru yang di ujung. Yang lamanya gimana? Bisa Anda lihat di yang kiri. Terus cara insert yang baru bagaimana? Ya sudah, metal sama kaca gitu ya. Jadi caranya begitu. Tetap garisnya yang diikuti, skalanya nggak diganggu, di bawah bisa yang baru. Kalau Anda lihat di Edinburgh, bahkan warna itu bisa merah, hijau, kuning, ungu, beragam ya, yang di Jalan Royal Miles. Lanjut Bu Marisa. Ini bentuk aslinya begitu ya. Ada di belokan kota itu yang bisa merah, hijau, ungu. Nah, yang di sini saya mau memperlihatkan bangunan yang merah ini adik-adik, Anda lihat ya, aslinya yang di kanan itu kan warnanya ini nih semua dari batu-batu ya gimana? Dia itu skyscraper ya, bangunan pencakar langit di tahun 1200. Bahwa kota-kota yang seperti ceritakan di kuliah-kuliah di awal, kota Eropa tuh awalnya tidak sehat ya. Profesor Wijaya menjelaskan nggak sehat, alley yang sempit gitu, nggak ada penerangan yang masuk. Ya, aslinya begini. Tapi di zamannya di tahun 1200 ini metropolitan. 1, 2, 3, 4. Sekitar 10 lantai ya, 8 ke 10 lantai. Etik biasanya dipakai. Nah, terus kalau dia bikin baru gimana? Anda lihat ya bangunan yang dicat merah ini. Nih, garis ininya juga masih sama. Rupanya dia bikin bold dengan catnya. Kemudian dia nambah elemen yang bentuknya kayak yang elemen yang maju ini. Dikasih cat warna hitam untuk memperlihatkan dia baru. Tapi dia insertnya kan bagus ya, jadi dia kelihatan dia itu baru, warna yang lain dibuat kontras, tapi bentuknya masih sama. Dia mengambil abstraksi dari bentuk sekitar. Jadi caranya begitu ya. Anda bisa melihat contoh dari. Saya pikir ini hampir yang terakhir ya. Lanjut Bu Marisa, sudah lewat 2 menit. Oke, sebagai penutup ya rekan-rekan mahasiswa ya, semoga kuliah hari ini berguna, bahwa Anda harus perhatikan ya visual cues itu, satu, siluet bangunan. Yang kedua, ruang antara bangunan ya. Jadi jangan diganggu iramanya. Proporsi ini pasti ya gampang ya. Anda lihat keseluruhan Anda bisa memutuskan. Gubahan massa tata bangunan juga jangan mengganggu keseluruhan bentuk kota. Penggunaan bahan material bisa selaras, bisa kontras. Begitu pula langgam arsitektur bisa sama atau bisa disederhanakan atau bisa diabstraksikan. Kemudian garis pengikat dan ekspresi bisa dilanjutkan. Seperti di gambar penutup itu Anda bisa lihat bahwa bangunan di Ulm ini oleh Pak Richard Mayer ini dia tidak mengganggu katedral di sebelah. Dia kelihatan baru, garisnya masih ikut tapi dia sederhana. Dia punya di zamannya tapi dia memberikan nilai positif untuk setting kota lama Ulm yang juga sudah ratusan tahun. Demikian saya akhiri ya. Mohon maaf karena jam 8.43 kita diskusi minggu depan kalau begitu. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Bu Marisa, Profesor Wijaya, dan rekan-rekan semuanya. Jangan lupa mengisi absen ya. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama yuk. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.